Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Syarifah. Saya anggota dari kelompok 4 jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mata kuliah Psikologi Komunikasi semester 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang judul makalah saya, yaitu persepsi interpersonal. Jadi di dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengertiannya, faktor yang mempengaruhi, serta indikatornya. Penasaran? Let's check this out. Persepsi interpersonal. Kita akan membahas tentang pengertian, faktor yang mempengaruhi, serta indikatornya. Yang pertama, pengertian. Mari kita lihat pengertian dari dua ahli berikut ini. Dari dua ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa persepsi interpersonal adalah pengambilan kesimpulan dan pemberian kesan terhadap orang lain melalui stimulus, sehingga individu memiliki gambaran dalam melihat pihak lain yang diajak berkomunikasi. Faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Yang pertama, faktor situasional. Di antaranya, yang pertama, deskripsi verbal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kalimat pertama yang diucapkan orang lain. Contohnya saat ia menyapa kita dengan ramah, sehingga persepsi kita lebih positif kepada orang itu, begitupun selanjutnya. Petunjuk proksemik, yaitu penggunaan jarak dan ruang serta waktu dalam menyampaikan pesan. Contohnya perbedaan pengaruh di antara kita tatap muka beserta di saat kita bertelepon. Petunjuk kinesik, yaitu cara kita mempersepsi orang lain berdasarkan gerakan orang tersebut. Contohnya di saat orang tersebut membusungkan dada, itu berarti memiliki makna bahwa dia adalah orang yang sombong. Petunjuk wajah. Hal ini digunakan untuk memberikan persepsi yang dapat diandalkan yang mana bersifat universal. Contohnya di saat orang tersenyum akan ditanggapi sebagai ungkapan bahagia. Petunjuk paralinguistik. Berbeda dengan petunjuk verbal yang hanya menggunakan kata-kata, maka petunjuk ini mencerminkan bagaimana mengucapkannya. Contohnya pada penekanan kalimat-kalimat tertentu. Jangan ambil, itu berarti kamu menekankan bahwa orang lain tidak boleh mengambil apa yang kamu punya. Yang terakhir, petunjuk artifaktual, yaitu petunjuk yang meliputi segala macam penampilan tubuh. Contoh, baju yang dipakai, tas, beserta kosmetik, dan sebagainya. Secara umum, orang akan memberikan persepsi positif terhadap wanita cantik dibandingkan dengan wanita yang tidak cantik. Begitulah persepsi orang pada umumnya. Yang kedua, faktor personal. Di antaranya, yang pertama, pengalaman. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka ia akan lebih cermat dalam mempersepsi orang lain. Contohnya, saat ia dikhianati oleh seorang sahabat, maka setelahnya dia akan lebih selektif dalam memilih pertemanan. Yang kedua, motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi terhadap orang lain atau mengidolakan seseorang, maka persepsinya akan lebih cenderung tidak objektif atau tidak netral. Contohnya, saat kamu mengidolakan seseorang, cenderung kamu akan melihat sisi positifnya saja. Yang ketiga, kepribadian. Orang yang memiliki kepribadian yang tenang, mudah bergaul, dan ramah cenderung memberi penilaian yang positif pada orang lain. Selanjutnya, intelijensi atau kecerdasan. Semakin cerdas seseorang, persepsinya akan lebih objektif bila dibandingkan dengan orang yang intelijensinya rendah. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menarik kesimpulan. Apa yang ia lihat, apa yang ia terima, dapat ia peroleh sebuah kesimpulan atas perilaku orang lain, itu mempengaruhi kecermatan dalam persepsi. Indikator dalam persepsi interpersonal. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini
ini contohnya pengetahuan tentang pribadi orang lain seperti wujud fisiknya, perilakunya, masa lalunya, perasaannya, motif, dan sebagainya. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan ini merupakan perpaduan antara dua gagasan, antara kita ke orang lain dan orang itu terhadap dirinya sendiri. Contohnya, ia minat dalam dunia kedokteran sehingga ia mempelajari tentang sudut atau seluk-beluk dalam dunia kedokteran. Sementara menurut kita bahwa orang itu lebih ahli di bidang jurnalistik, sehingga kita menyarankan untuk melakukan public speaking atau pelatihan dalam komunikasi. Nah, yang terakhir, evaluasi, yaitu kesimpulan tentang seseorang didasarkan pada bagaimana seseorang memenuhi pengharapan kita tentang dia. Melanjutkan contoh yang tadi, evaluasi contohnya apakah orang tersebut melanjutkan minatnya di bidang kedokteran atau mengikuti saran orang lain di bidang jurnalistik. Itulah ketiga dimensi atau indikator yang mempengaruhi persepsi interpersonal.